Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih sukacita? Kalau yang pertama kita bahas agak filosofis Bapak Ibu ya. Sebenarnya agak kalau di dalam kelas teologi ini masuk ke dalam materi kuliah metode berteologi Saudara ya. Jadi ini tentang prolegomena, bagaimana kita memulai percakapan-percakapan teologi. Yang kedua ini saya pengen kita lebih santai ya, lebih banyak contoh-contoh dan nanti Bapak Ibu boleh perdalam lagi di dalam diskusi kita ya. Nah Bapak Ibu, secara umum orang memahami hubungan teologi dengan kehidupan sehari-hari itu demikian, seperti gambar berikut ini. Jadi teologi ataupun pandangan kita tentang Allah itu membentuk cara hidup ya. Dan cara hidup kita mencerminkan, menunjukkan, menyatakan, menampilkan bagaimana sih kita itu mengerti Allah. Ya, ini pada umumnya seperti ini. Jadi teologi membentuk cara hidup dan cara hidup sehari-hari itu mencerminkan teologi apa yang saudara punyai. Nah, kadang bisa jadi ada jarak saudara, ada ketidaksamaan antara yang kita pahami tentang Allah dengan cara hidup kita. Ya. Saudara, saya misalnya punya pengalaman dengan papa itu sangat sedikit. Kenapa? Karena papa saya meninggal waktu saya masih usia 8 tahun, SD kelas 3. Papa saya baik, kami dekat. Tapi kenangannya itu gak banyak begitu. Nah, saudara, saya bertumbuh remaja, bertumbuh dewasa, itu kan dalam kekristenan sebenarnya. Baca Alkitab, diajar di sekolah minggu. Saya tahu Allah sebagai Bapa. Saya tahu Allah itu Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara, Bapa yang memberikan bahkan anaknya untuk penebusan manusia dan seterusnya. Dan saya doa juga, saya ngomongnya itu Bapa di surga. Karena diajarin demikian saudara. Ya. Tetapi di dalam waktu saya bertumbuh dewasa lalu belajar semua ini. Ketika belajar semua ini kan akhirnya saya jadi pakai untuk perenungan diri sendiri gitu ya. Menguji diri. Nah itu sebenarnya latihan yang baik. Kalau saudara belajar sesuatu, saudara pakai untuk menguji diri. Untuk merenungkan kepada diri gitu. Saudara, ada masa-masa di dalam hidup kok saya itu bisa sangat ketakutan. Misalnya ya, kalau mau menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Atau menghadapi sesuatu yang sepertinya melampaui kemampuan saya sendiri. Nah itu saya tuh bisa sangat ketakutan. Nah orang itu kan selalu kasih tahu, kalau saya cerita kepada orang kan, jangan takut, doa ada Tuhan gitu kan. Dan saya tahu itu loh, doa ada Tuhan. Dan saya berdoa, saya lakukan. Tuhan, saya mengalami begini-begini, saya takut begini-begini, saya doa. Nah baru kemudian saya coba ajukan pertanyaan yang lebih sulit sedikit kepada diri. Itu kenapa kok takut itu ada gitu. Kenapa takut itu dan apa yang ditakutkan. Kenapa kok bisa takut. Tuhan itu kamu anggap sebagai apa sehingga kita itu takut. Sehingga kamu itu sangat takut. Nah saudara, dalam perenungan-perenungan yang mendalam demikian baru saya mengerti. Ternyata pengalaman saya tentang Bapa yang tidak ada itu bisa mempengaruhi. Jadi saya pikir, ya Tuhan itu ada nggak Tuhan? Ada di mana? Ya di mana? Ya di surga. Tapi dia nggak ada Tuhan itu, Bapa itu nggak ada dalam hari-hari saya. Wah, di situ saya baru mengerti. Ternyata saya punya pemahaman tentang Allah sebagai Bapa, tapi yang tidak hadir. Nah itu berarti teologinya salah. Tapi teologi yang mana yang salah? Yang dihidupi, yang dialami. Kalau teologi yang tertulisnya ya betul, nggak salah gitu. Nah, maka di sini, saudara, cara hidup kita, sadar tidak sadar, sebenarnya itu mencerminkan loh teologi yang real yang kita punya, yang kita pegang itu seperti apa. Bukan yang hafalan, tapi yang cara hidup. Cara hidup menguji, memperlihatkan ya sebenarnya cara hidup saudara yang real, cara hidup saudara yang real itu memperlihatkan sebenarnya teologi kita yang real, pandangan kita tentang Allah yang paling real itu seperti apa. Ada orang yang merasa selalu ingin menunjukkan kalau dia itu baik, ya lewat pelayanan, lewat pekerjaan, pokoknya dia nggak boleh salah deh.
Kenapa? Mungkin karena di dalam hatinya mungkin takut ditolak, takut dihukum. Ya. Nah itu tentu dari pengalaman-pengalaman. Tapi Allah seperti apa sebenarnya yang orang ini kenali di dalam hati? Kalau di dalam teori ya jelas Allah yang baik, Allah yang juru selamat, Allah yang Yesus gitu ya. Itu di dalam teori. Tapi di dalam hatinya mungkin dia menyamakan Allah juga seperti orang-orang lain yang menuntut dia, yang menghakimi, yang bisa meninggalkan sewaktu-waktu. Nah saudara, dalam kita bertumbuh mengenal Allah, bertumbuh secara rohani, harusnya itu semua ada pertumbuhan. Teologi kita yang keliru dibereskan. Lewat apa? Lewat pengajaran, lewat khotbah, iya. Tapi juga kalau pengalaman hidup saudara refleksi, kenapa saya begini ya? Ternyata bisa menunjukkan aspek-aspek teologi yang terdistorsi, teologi yang tidak sehat. Nah itu juga ayo direvisi, diperbaiki. Nah saya harus belajar mengatakan kepada diri saya, Bapa di dunia bisa mati secara fisik. Tapi Bapa di surga itu kekal memelihara saya, ada dia. Meskipun fisiknya gak ada, tapi ada di dalam hati saya. Nah itu perlu belajar, jadi menggantikan teologi yang lama, yang keliru, yang salah. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara hidup itu mencerminkan teologi seseorang? Nah itu biasanya ya disebut spiritualitas juga sih, modelnya spiritualitas orang itu bagaimana. Seorang penulis namanya Gary Thomas, saudara-saudara, dia menulis satu buku judulnya Sacred Pathways, ini buku populer ya, sudah cukup lama. Jadi dia kasih tahu kepada kita, cara orang hidup mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan, cara orang menunjukkan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu ada 9 cara. Bukan cuma satu cara. Ya misalnya saudara pikir begini, spiritualitas kita, gimana sih kita berhubungan dengan Tuhan? Tadi ada yang bilang doa, Bu Leni bilang doa. Nah spiritualitas yang suka berdoa itu satu model. Gitu ya. Tapi ada orang yang gimana sih cara kita bertumbuh mengenal Tuhan? Ikut STUJ, belajar. Kalau saya punya doktrin-doktrin yang lebih jelas, lebih dalam, nah saya makin kenal Tuhan. Nah itu ada tipe yang lain. Jadi dia kasih tahu di dalam buku ini ada 9 macam tipe. Ada yang mirip-mirip, ada yang bertentangan. Ya, ada yang mirip-mirip saudara. Ada yang misalnya mengenal Allah lewat alam. Kalau saya, itu kan lagu How Great Thou Art itu ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh. Jadi kalau saya ke alam, saya memuji Tuhan. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Ada orang yang ngelihat masuk ke alam tuh marah-marah terus, saudara, digigit nyamuk gitu ya. Enggak bisa menikmati Tuhan. Ada begitu ya. Nah ada yang orang mengalami Tuhan itu lewat sense, indrawi. Jadi tubuh bergerak ya, lalu mungkin dengan melihat sesuatu visual dan seterusnya. Ya. Lalu ada yang mengenal Allah dengan antusias, dengan sukacita, dengan tari-tarian, puji-pujian. Tetapi ada yang bertumbuh kerohaniannya mengenal Allah itu justru secara tradisional. Kalau pakai liturgi gereja yang ada bacaan, bacaannya itu sama terus ya. Damai sejahtera bagi beserta saudara dan beserta saudara juga. Nah itu mungkin ada orang yang model spiritualitasnya begitu. Ada orang yang modelnya asketis ya. Jadi saya menjauhkan diri dari dunia seperti orang-orang yang membiara gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang membiara itu bukan gak cinta dunia. Nah kita itu kadang suka salah paham. Oh kalau masuk biara artinya gak cinta dunia. Padahal diutus ke dunia. Bukan. Justru mereka berpikir dengan saya mengasingkan diri, ini persembahan saya untuk dunia. Saya mau berdoa bagi dunia. Nah ada orang yang kontemplatif ya. Pengen dekat dengan Tuhan lewat ketenangan ya, lewat alone with God. Kadang-kadang enggak doa, enggak ngomong, enggak baca kitab, cuman alone with God doang gitu ya, menikmati waktu bersama Tuhan. Nah ada juga yang melalui aktivitas, membela keadilan, ataupun menolong orang, ataupun ada yang intelektual ya dengan pemahaman. Nah maksudnya apa sih saya kasih tahu saudara tipe-tipe ini? Jadi saudara, kita mengerti teologi itu memberikan dasar kita mengenal Tuhan. Ya, oke. Bentuk konkretnya gimana dalam hidup ini? Bentuk konkret saya mengenal Tuhan itu gimana? Nah, kalau menurut Gary Thomas ini enggak satu macam kita mengenal Tuhan. Bentuk konkretnya itu bisa berupa-rupa, bisa berbagai macam. Dengan kata lain, spiritualitas itu membuat teologi menjadi nyata, menjadi konkret. Teologi yang abstrak jadi kelihatan, konkret, gambarnya. Oh ini toh bentuknya, warnanya. Ya,
Spiritualitas memberi wujud, memberi bentuk, memberi warna yang konkret bagi pengetahuan kita tentang Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti sketsa yang sekarang sudah ada warnanya, sudah ada kejelasannya, sudah ada bentuk dan rupanya. Nah, spiritualitas itu mengisi ya bagian-bagian itu. Tapi spiritualitas juga ada lebih dari satu macam. Jadi ada lebih dari satu cara untuk menunjukkan saya hidup mengenal Tuhan, saya hidup mengasihi Tuhan, saya hidup melayani Tuhan. Ada lebih dari satu cara. Nah, pentingnya apa? Pentingnya saudara temukan cara kita paling efektif mengenal Tuhan itu dengan cara apa. Dan juga jangan menghakimi caranya orang lain. Begitu ya. Ada orang suka belajar STUJK. Rajin sekali ikut gitu ya. Karena dia suka PA, suka merenungkan hal-hal yang dalam begitu ya. Nah, gak boleh kita berkata, dia mah cuma suka belajar aja. Begitu ya. Gak ada penerapan. Nah, tunggu dulu saudara. Ada buktinya kan ya gak ada penerapan gitu ya. Tapi sama orang yang suka belajar juga gak boleh bilang kepada orang suka pelayanan ya. Ada orang suka pelayanan, angkat sembako, bagi-bagi beras, saudara ya, ke tempat-tempat kumuh. Mereka itu cuma aksi sosial, gak ada kebenaran. Gak boleh begitu saudara ya, gak boleh bilang gak ada kebenaran. Nah, jadi di sini kita mengerti orang bisa beda-beda ekspresinya dalam menunjukkan saya itu kenal Tuhan. Nah, ujiannya benar atau enggak dari mana? Satu tentu dari teologi, dari Alkitab. Yang kedua, saudara juga harus mau belajar keluar dari box yang satu itu. Kalau cuman mau yang satu itu saja, saya cuma mau belajar tok, nggak mau pelayanan, nggak mau beribadah, nggak mau doa, ya itu salah. Ya, kalau cuma mau yang satu itu, karena ini gaya saya, cuman yang satu ini, karena saya nyamannya begitu. Nah, itu udah keliru teologi saudara dan spiritualitas saudara. Ya. Jadi kita membangun teologi dan spiritualitas yang sehat dengan cara apa? Menjalani disiplin yang umum, mencari yang kita paling cocok, tapi juga mau belajar untuk melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan kenyamanan kita. Nah, oke. Nah, saudara, ini cara pertama memahami hubungan spiritualitas dengan teologi ya. Jadi spiritualitas menjadi cermin atas teologi yang kita hidupi. Tapi yang berikutnya juga ada yang lebih baru ya. Para teolog berkata begini. Kalau tadi yang mencerminkan ya. Jadi yang pertama tadi kan teologi membentuk spiritualitas kan. Spiritualitas itu cuman mencerminkan aja, Jadi umpama kita punya pabrik, hidup kita itu pabrik roti gitu ya. Nah, teologi itu tempat bikin rotinya. Spiritualitas itu cuman etalase aja. Gak mempengaruhi dapur, cuman menunjukkan aja gitu. Nah, ini ada direvisi pandangannya oleh teolog yang lebih baru yang mengatakan enggak loh, cara hidup kita setiap hari juga mempengaruhi teologi kita. Taruh roti di display, itu roti kalau di situ terus dibiarkan nanti sudah mulai busuk ya, kemudian datang lalat dan sebagainya akan mempengaruhi dapur. Kira-kira begitu ya. Variasinya. Jadi dikatakan cara hidup juga membentuk teologi kita. Nah, kalau teologi hanya dipakai untuk bahan dasar dan cara hidup itu mencerminkan saja, berarti yang paling penting dalam hidup seseorang itu kan pengetahuannya. Kasih pengetahuan gitu ya, kasih pengetahuan yang benar, nanti akan dicerminkan dalam hidup yang benar. Nah, tapi ada yang ini, yang baru ini, yang bagian kedua, revisinya adalah begini, enggak, cara hidup orang juga akan membentuk bagaimana dia berteologi benar atau enggak. Manusia itu enggak cuma dibentuk dari pikiran, tapi juga dari aspek-aspek yang lain. Contoh sederhana begini, kalau saudara sudah mulai bingung saya ngomong apa ya, contohnya begini. Ini makanan salah satu yang paling enak di muka bumi. Indomie, ya. Wah, enak ini saudara ya, saya udah ngebayangin nanti habis ngajar pulang ke rumah masak Indomie, telur setengah matang pakai cengkeh sama sayur. Aduh, enak sekali ya. Saudara, apakah ada dari antara saudara yang waktu memasak Indomie, saudara baca informasi nilai gizi di belakangnya? Ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Masa iya? Saya sih enggak loh. Saudara baca natriumnya berapa gram gitu, saudara baca. Saya sih enggak, masak-masak aja. Ya. Tapi adakah dari kita yang enggak tahu saudara? Dan adakah dari kita yang
Saya kira nggak setuju kalau kita bilang Indomie itu nggak sehat, nggak boleh makan tiap hari. Setuju semua? Kalau bilang Indomie itu jangan makan tiap hari. Meskipun enak, kamu jangan makan tiap hari. Seperti itu ya. Kita setuju semua ya. Meskipun Anda nggak baca itu, nggak baca informasi nilai gizi. Tapi kita tahu kan. Nah, kita tahu ya Indomie itu nggak sehat. Cuman tepung doang, micin-micin begitu ya. Lemak-lemak jahat ya. Kita tahu ya, pengetahuan kita ada ya. Kalau makan Indomie banyak-banyak nanti kolesterol ya. Nanti darah tinggi, nanti bisa stroke dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, saudara suka gak makan Indomie? Saya suka loh. Saya kalau dikasih pilih ya, pilih nih Indomie pakai sayur, pakai cengkeh, pakai telur. Sama ini sayur kale, kale itu mahal loh. Kale rebus. Saya pilih mana? Udah gak usah tanya, saya akan pilih makan Indomie. Padahal kalau ditanya, tahu gak manfaat kale? Tahu, 9 manfaat kale dalam tubuh. Tahu. Tapi saudara pilih yang mana? Pilih Indomie, kenapa? Karena Indomie seleraku, selera saudara. Jadi manusia dibentuk ternyata bukan hanya pikirannya, bukan hanya saya tahu apa, ya. Oh, kalau saya tahu kebenarannya begini, teorinya begini, maka saya akan melakukan seperti itu. Mana makanan sehat? Ya, apa kegiatan sehat begitu ya, lalu saya akan melakukan. Nah, betul bahwa aspek pemikiran itu penting, orang perlu diajar pemikirannya. Ya. Tapi aspek hidup manusia kadang yang menentukan keputusan, enggak cuma pikiran. Kadang apa saudara? Selera. Selera saudara. Selera itu apa? Selera itu adalah perasaan. Ya, hasrat kita saudara. Saya menaruh penting apa terhadap sesuatu dan tidak melihat sesuatu itu yang lainnya sama penting dengan itu. Ya. Nah, maka di sini kemudian ada ini tokohnya ya yang saya suka ya, namanya James Smith. Dia bilang manusia itu terutama hidup bukan hanya dari apa yang dia ketahui saja, tetapi dari apa yang dia cintai, dari apa yang dia hasrati, dari seleranya, dari kesukaannya. Oke, kalau begitu bagaimana membentuk cinta itu, membentuk hasrat itu bagaimana, membentuk perasaan suka itu bagaimana? Menurut dia bentuklah dengan habit, kebiasaan, dan juga praktek setiap hari. Nah, saudara kalau masak Indomie juga kan kita nggak baca itu ya, serving suggestion, penyajian apa, cara masak itu instruction itu ya kan nggak dibaca ya. Buka Indomie, masukkan air berapa cc, saudara tahu masukin air berapa cc? Kan enggak ya, kita feeling aja, udah masak enak gitu ya. Kenapa? Karena saudara terbiasa melakukan itu. Itu menjadi habit. Nah saudara, habit itu diadopsi oleh tubuh kita, oleh memori dan oleh tubuh. Ya, saudara saya itu setiap kali pulang ke rumah naik Grab, ya, motor ataupun mobil. Nah kadang-kadang kalau di rumah di pastori itu agak susah gitu, pastorinya itu beloknya tuh agak susah gitu ya. Jadi orang tuh suka tanya yang mana begitu ya. Nah itu selalu ada tempatnya setelah bundaran itu, saya akan ngomong kepada driver, belok kiri pak gitu ya. Terus nanti udah lewat lagi saya akan ngomong udah sampai di atas, belok kiri lagi pak, yang pintu putih itu pak gitu. Nah saudara itu setiap hari saya ngomong begitu. Nah satu kali saudara saya diantar Paan saudara, Paan setir ya. Begitu udah lewat bundaran, saya lagi main HP saudara, lagi main HP loh, saya nggak lihat dia. Saya ngomong belok kiri pak, udah tahu, gak senyum ya. Oh di situ saya baru bilang, tubuh saya sudah mengadopsi loh kebiasaan ini loh. Nah jadi habit itu tanpa sadar saudara menjadi sesuatu yang kita lakukan. Ya, tubuh kita jadi terlatih. Nah kata James Smith ya, kalau mau membangun manusia Kristen yang bertumbuh, yang sehat, yang saleh, pengajaran perlu. Pengajaran penting, iya. Pengajaran seperti tulang rangka, pengajaran seperti fondasi di dalam bangunan. Tetapi jangan hanya pengajaran. Bentuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan setiap hari. Daily practice yang kemudian jadi habit. Nah, di sini Anda dan saya mengerti apa pentingnya doa, kenapa harus saat teduh, kenapa saya harus baca Alkitab, ya, kenapa saya harus
berbagi kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain. Supaya itu menjadi sebuah habit. Ya. Nah, saya pengen kapan-kapan kalau boleh kita tuh baca Alkitab sampai kalau bangun udah badan kita tuh udah langsung buka Alkitab gitu ya, udah ke habit gitu ya. Nah, saudara, kebiasaan-kebiasaan setiap hari membentuk habit dan kata James Smith ini membentuk yang kita cintai. Ya. Kata James Smith begini, kamu mau ajarin anak main basket. Bagaimana cara paling efektif mengajarkan anak suka basket? Apakah kita kasih tahu dia materi? Basket adalah permainan yang dilakukan asal-usulnya di musim dingin. Ketika orang tidak bisa keluar di waktu salju, lalu dibuatlah basket. Peraturannya adalah ABC. Pemain terkenalnya adalah ABC. Kalau kamu juara basket gajimu sekian. Apakah anak dikasih tahu begitu? Nah, James bilang enggak. Kamu akan ajak anakmu keluar, belikan dia sepatu, belikan dia bola. Ayo main sama papa di sini. Gitu ya. Lalu ditemani main, jatuh diangkat lagi, diajari dribble, diajari shoot, diajari menang begitu ya. Sampai satu waktu dia menang, kita kalah-kalahin diri kita. Supaya apa? Supaya dia senang, saudara. Ya, mengajar anak masak, gimana caranya? Apakah dikasih tahu, kamu harus masak sendiri supaya apa? Supaya sehat, supaya irit. Cara masak adalah pertama ambil talenan. Talenan itu apa? Talenan adalah sebuah alat dari kayu yang dibentuk kotak untuk kemudian menjadi alas kalau kita mengiris sayur. Kan nggak begitu ya. Saudara ajak anak saudara ke dapur, sini. Ayo belajar potong bawang, potong sayuran. Nah lalu kita masak yang enak, dinikmati sama-sama. Coba icip rasanya. Wah jadi senang. Nah itu habit. Habit yang membentuk orang jadi suka. Apa yang membuat orang jadi suka? Si anak itu misalnya ya, jadi suka basket, jadi suka masak, itu kenapa? Apa karena dia suka tangannya itu pegang si bola begini-begini bisa mantul? Atau anak itu kupas bawang, bawang ini lucu ya bawang ya, kalau dikupas keluar air, apakah begitu? Enggak. Yang membuat suka itu adalah apa? Pengalaman waktu main dan masak sama papa mamanya. Nah, apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah bagaimana kita membentuk habit orang Kristen. Bagaimana menimbulkan spiritual appetite, selera orang Kristen. Dengan membuat pengalaman yang bermakna. Pengalaman-pengalaman yang menjadi habit. Yaitu apa? Pengalaman ibadah. Salah satunya misalnya. Ibadah kita datang, kita sungguh ibadah setiap minggu kan kadang-kadang kita mungkin kalau orang masih baru jadi percaya gitu ya. Kita pikir-pikir kenapa harus ke gereja tiap minggu? Datang gitu ya. Lalu kalau orang, saudara bayangkan waktu Anda baru pertama kali masuk gereja ini, Anda belum tahu apa-apa gitu ya. Saudara kan kagok liatin orang gitu ya. Kenapa itu orang pada berdiri ya? Lalu waktu doa pengakuan dosa duduk lagi, beri anugerah, berdiri lagi. Nah itu duduk berdiri itu kan aneh begitu ya. Tapi setelah itu menjadi habit, saudara akan bisa bangun sendiri, duduk sendiri. Bahkan saudara merasa aneh, kok aku gak disuruh bangun? Wah liturgisnya salah begitu ya. Nah, itu kenapa? Karena sudah menjadi habit. Nah pengalaman-pengalaman yang bermakna itu perlu dilakukan supaya menjadi habit. Begitu juga misalnya dengan pekabaran Injil. Dengan pelayanan. Ya. Saya belajar bahwa pekabaran Injil itu bisa bekerja, ada gunanya. Itu bukan karena ikut kelas EE saudara, bukan. Waktu kelas penginjilan, waktu kelas misiologi di saat, gak tahu ya, saya mungkin waktu itu tidak didiami Roh Kudus apa bagaimana ya. Saya tidur aja saudara, saya gak terlalu peduli. Bagi saya gak penting itulah, gak penting. Semua orang juga bisa ngomong-ngomong begitu. Ya, tapi saya gak pernah menginjili udahannya. Nah cuman guru kami itu, dia orang Jerman saudara. Orang Jerman didikan Hitler kayaknya ya, keras memang betul itu orang ya. Tugasnya apa? Selama kuliah itu, setiap hari Kamis, hari keluar, 2 orang ikut dia pekabaran Injil. Pekabaran Injil mana? Di universitasnya Brawijaya, itu universitas negeri gitu, kayak ITB kalau. Jadi pergi ikut dia ke ITB begitu misalnya ya, pekabaran Injil. Jadi kita suruh lihat dia, kita berdua gitu, 2 orang gitu, lihat dia gitu. Untung bajunya gak disuruh putih-putih saudara ya. Kalau putih-putih saksi Yehova, bajunya terserah bebas katanya gitu ya. Itu dia langsung penginjilan. Terus penginjilan yang ekstrim lagi. Cari orang yang pakai hijab saudara, langsung diinjili.
Kamu tahu apa itu Yesus? Waduh, saya pikir, wah ini orang kok begitu ya? Ini orang kok bisa begitu ya? Nah kita kan diam-diam aja. Jujur ya, saya kan juga Gen Z ya. Saya pengen belaga-belaga ini. Aduh gak kenal. Malu, gak kenal. Tapi kita disuruh lihat gitu. Nah udah, lihat dia 2 kali. Habis itu kita berdua, satu orang satu. Cari orang. Dia yang lihat. Nah ambil nilainya caranya begitu. Wah itu saya gelagapan gak bisa. Tapi satu kali saudara. Udah beberapa minggu, dia itu panggil saya lagi. Saya pikir aduh mau dimarahin atau apa begitu ya. Terus dia bilang begini, kamu ingat orang yang kita ketemu waktu itu, yang orang yang kedua, yang bukan yang hijab ya, ada yang biasa gitu. Oh ya saya ingat Bu. Nah dia mau ketemu dengan saya hari ini. Dia ingin tanya-tanya tentang kenapa ya maksudnya keberatan dia tentang iman gitu. Ada pertanyaan. Nah kamu kan suka teologi, ayo ikut. Nanti kita ngobrol dengan dia. Wah saudara di situ baru saya belajar. Ternyata orang pekabaran Injil bisa ada manfaat. Bisa ada betul yang terjadi. Dari situ saya baru belajar, oh ternyata betul ya. Kita pergi aja pekabaran Injil. Tuhan bisa pakai cara itu untuk memenangkan orang. Lewat apa? Bukan baca buku penginjilan, bukan teori. Diajak langsung, ayo melakukan praktek. Nah Anda mau suruh orang melayani. Bagaimana caranya? Melayani itu penting. Melayani itu membutuhkan pengorbanan. Melayani itu indah. Indah tapi gak diajak. Ya gimana indahnya? Indahnya tuh kayak kamu tuh ngomong, kayak kita itu ngomong kepada orang buta gitu ya. Katanya ada bulan di sana. Tapi gak dikasih lihat bulan. Maka penting kita membawa orang kepada pengalaman-pengalaman rohani yang nyata. Ya, dan kita sendiri juga melakukan pengalaman-pengalaman rohani itu. Melakukan baca Alkitab, melakukan doa, melakukan puasa. Kata orang kalau puasa kita jadi bisa merasa Yesus itulah segala-galanya bagiku. Kebutuhanku yang terdalam. Kok saya gak pernah rasa ya? Ya saudara gak pernah puasa, baca buku doang tentang puasa. Puasa betul-betul, nanti kita akan merasakan. Ya, nah setiap kita perlu melatih diri untuk punya kebiasaan-kebiasaan hidup Kristen. Spiritual habit itu perlu dilatih. Supaya teologi kita nyata, teologi kita konkret, teologi kita yang indah itu bisa terasa dan kita sungguh-sungguh mengalami betul indahnya di mana. Kemudian bukan hanya isinya yang penting saudara. Kadang kita berpikir begini, ke gereja itu mah yang penting apa? Yang penting khotbahnya kan. Ke gereja itu kan yang penting khotbahnya. Saya dengar apa, saya dapat apa. Bukan saudara, bukan hanya isinya yang penting. Tapi kegiatannya, aktivitasnya itu juga berguna. Saudara datang ke gereja menyembah Tuhan, nyanyi, duduk, berdiri, bergandeng tangan dengan sesama orang lain. Mendengar suara orang lain bernyanyi di samping saudara. Itu bernilai untuk kerohanian kita. Ya. Jadi mari libatkan diri dan juga kita sendiri punya kebiasaan-kebiasaan rohani. Supaya pengalaman hidup rohani itu makin nyata. Karena hanya pengalaman yang lebih sehat yang juga akan menolong kita punya teologi yang sehat dan sebaliknya. Nah saudara, spiritualitas memberitahu kita apa saja sih habit-habit itu. Habit-habit itu misalnya baca Alkitab, saat teduh, doa, ibadah, beri persembahan, melayani orang, bersaksi, puasa, menulis jurnal rohani, mempraktekkan sabat, dan masih banyak yang lain. Ini cara-cara hidup Kristen yang akan membentuk habit kita. Maka saya menolak pandangan yang berkata begini, yang penting kan iman. Orang itu yang penting iman, percaya Tuhan. Hatinya, isinya hatinya percaya Tuhan. Enggak doa, enggak apa-apa. Enggak ke gereja, gereja kan untuk manusia, enggak apa-apa. Atau bahkan begini, berdoa dengan cara agama lain, enggak apa-apa. Yang penting saya percaya Yesus. Nah saya mengakui bahwa dalam praktek-praktek misi dan penginjilan tertentu ada kalanya kita menyebutnya itu insider movement ya. Ada hal-hal orang tuh gak bisa langsung, oh saya Kristen, saya bawa salib. Gak bisa begitu juga, ada. Tapi bukan berarti ini merupakan sesuatu yang pembiaran. Oke, kamu boleh iman kepada Yesus, yang penting hatinya iman, tapi praktek hidupnya terserah bebas. Itu gak bisa saudara. Praktek hidup perlu disesuaikan dengan yang Tuhan kehendaki yang dinyatakan di dalam Alkitab. Oke? Nah gereja makanya perlu juga memikirkan kegiatan-kegiatan yang menolong kita semua umat Allah untuk mengalami spiritualitas kita.
Dan bukan hanya satu jenis atau satu model kegiatan saja. Ya, yang penting di gereja itu apa? Bukan cuma seminar, misi juga penting. Bukan cuma misi, doa juga penting. Bukan cuma doa, kelompok kecil persekutuan juga penting. Itu membentuk kita menjadi umat Allah yang punya habit yang balance, ya, habit yang utuh dan juga seimbang. Oke. Nah, kita juga saudara-saudara perlu membangun gaya hidup dan ritme sehari-hari, ya, liturgi kehidupan setiap hari yang sungguh-sungguh mencerminkan iman kita. Bagaimana waktu kita dihabiskan, apa yang kita spending dengan uang kita. Nah, itu liturgi kehidupan sehari-hari perlu juga dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi James Smith kasih tambahan di sini. Dia bilang, kalau cuman kebiasaan doang, maka kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kosong itu hanya akan menjadi tuntutan yang membebankan. Maka bukan hanya soal kebiasaannya. Nah, kalau cuma bicara kebiasaan nanti Anda terjebak pada cara, pada metode, pada aturan. Harusnya bagaimana kalau kebaktian pakai bajunya apa? Baju ini boleh enggak? Baju itu boleh enggak? Kalau di foto duduk dosa enggak? Gitu. Pertanyaannya adalah hal-hal yang sifatnya jadi aturan yang membebankan. Nah, lalu dikatakan sama James Smith, makanya bukan hanya kegiatannya, bukan hanya kegiatan yang menjadi tuntutan, menjadi aturan. Tapi kegiatan-kegiatan itu harus dipikirkan sedemikian rupa untuk membentuk hasrat. Tadi ya, karena manusia digerakkan oleh apa? Seleraku, oleh hasrat. Ya, bukan oleh Indominya ya, saudara jangan ingat Indominya, ingat selerakunya aja ya. Nah, maka kita perlu juga memikirkan kegiatan-kegiatan yang membentuk hasrat. Nah, dunia ini, kata si James Smith, coba kalau kita ke mall. Saudara ke mall, saudara udah janji sama diri sendiri dan pasangan di rumah, saya tidak beli apa-apa. Betul ya? Saudara pulang, saudara beli gak? Seringkali kita bawa 3 kantong gitu ya. Saya juga gitu loh, saya cuma mau ke gereja temenin temen aja lah. Temenin temen, nanti pulang saya bawa 2 kantong gitu ya. Kenapa? Karena mall itu seperti barang itu nggak tahu kenapa kok memanggil kita untuk beli gitu. Mall itu menarik hasrat saudara, ya harus beli gitu. Kalau ke pasar, coba pasar buah yang seger-seger. Saudara lihat lihat buah itu ya, ini bagus, seger, cantik, saudara beli. Padahal di rumah juga buah masih ada, akhirnya kan banyak-banyak nggak habis-habis gitu ya. Sayur, wah ini aduh kayaknya harus beli sekarang gitu. Kalau nggak sekarang nggak boleh, harus sekarang. Nah, dunia ini itu memanggil-manggil hasrat kita. Jadi dunia membentuk manusia untuk menjadi orang tertentu dengan cara hasrat kita itu dipanggil-panggil. Dan sekarang yang memanggil-manggil hasrat saudara bukan cuma toko, bukan cuma pasar, adalah HP saudara juga, dunia digital. Ya. Kita kan nggak tahu itu karena algoritma ya. Kan kita buka Instagram aja, saudara bisa lihat, wah ada sepatu bagus ini, ya ada koper bagus ini, wah ada apa ini, barang lucu yang saya suka gitu ya. Hanya karena saudara habis nonton di Netflix SpongeBob, saya soalnya kemarin itu baru ya, nonton SpongeBob saya di Netflix. Kok Instagram saya muncul barang SpongeBob, wah hebat juga ini ya HP itu ya. Jadi memanggil-manggil apa? Hasrat kita. Pertanyaan, Anda ke gereja membentuk hasrat saudara enggak? Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Bagaimana praktek bergereja kita membentuk hasrat manusia. Bukan cuma pikiran manusia atau perilaku manusia, tapi juga hasrat manusia. Bagaimana kalau ibadah, kita nyanyi, kita pakai liturgi. Liturgi itu sungguh-sungguh menolong kita bercermin diri. Melihat saya orang berdosa, betul-betul merasa sedih. Ya. Lalu mendapat berita anugerah dari Tuhan, betul-betul merasa lega. Lalu dari sepanjang ibadah itu saya terdorong, saya mau pergi sekarang juga menginjili dunia ini. Lalu selalu membuat cerita sekolah minggu. Anda bukan hanya penting untuk menyampaikan Yunus di perut ikan 3 hari. Lalu jarak dari Niniwe ke tempatnya Yunus itu berapa hari. Saudara
Itu perlu saudara, tetapi kita juga perlu untuk menolong anak itu. Setelah dia dengar cerita itu, dia jadi saya pengen taat sama mama, saya ingin cinta sama Tuhan. Nah ini yang kita perlu pikirkan. Termasuk di rumah juga. Waktu saudara mendidik anak-anak, bukan hanya kasih tahu mereka harus begini, harus begitu. Kalau kamu gak begini nanti hukumannya itu saudara ya. Tetapi kita tolong bagaimana supaya taat itu baik. Taat itu ada kebaikan buat kamu dan kesejahteraan untuk semua. Ya. Nah mari kita belajar membentuk hasrat yang lebih baik. Hasrat orang Kristen yang menginginkan Tuhan lebih dari semua. Acara-acara persekutuan bukan cuma mendorong orang untuk ya daripada saya gak ada kerjaan di rumah. Tapi bagaimana persekutuan itu kita pikirkan lewat persekutuan ini saya semakin suka Tuhan. Semakin suka diri saya sendiri di dalam Tuhan. Semakin suka orang lain saling mengasihi. Bagaimana pelayanan juga memberikan sukacita. Nah ini yang kita perlu pikirkan. Ya, saudara kalau saudara mulai baca Alkitabnya, saudara rasa kering gitu ya, saudara rasa jenuh, aduh baca Alkitab kurang menikmati. Coba kita pikir, bagaimana caranya saya baca Alkitab supaya saya suka, sungguh-sungguh suka apa yang saya baca itu. Dengan cara apa pertama-tama? Ya doa lah, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya rohmu berikan saya hasrat yang besar kepada Allah. Hasrat itu gak bisa kita usahakan. Pakai baca buku banyak-banyak gitu gak bisa saudara. Itu harus doa minta Roh Kudus. Hasrat rohani itu ya. Tuhan tolong supaya saya menginginkan engkau lebih dalam. Dibandingkan menginginkan uang. Dibandingkan menginginkan kekayaan. Dibandingkan menginginkan kemuliaan. Dibandingkan menginginkan diri sendiri ataupun kedagingan. Doa sama Tuhan minta itu. Dan tetap lakukan disiplin rohani dasar dengan teratur. Tetap lakukan disiplin rohani dasar dengan teratur. Dan mungkin saudara bisa coba explore. Temukan model spiritualitas apa yang paling cocok sama saudara dari 9 yang tadi. Misalnya salah satu contohnya ya. Ada banyak jenis-jenis yang lain. Dan juga coba kita latih melakukan yang saya biasa tidak lakukan. Contoh, Anda gak pernah ikut misi. Sekarang coba ikutlah. Coba ikut dulu. Siapa tahu dengan coba ikut, saudara jadi ada hasrat kepada Tuhan. Ya. Saya gak pernah kebaktian kontemporer karena musiknya terlalu gandeng gitu ya. Saudara coba ikut dulu. Siapa tahu dengan saudara coba ikut, saudara bisa punya hasrat kepada Tuhan. Sama kepada remaja juga saya suka bilang gitu ya. Jangan pikir ibadah umum itu untuk orang tua. Kamu belum pernah, coba dulu. Nanti lama-lama siapa tahu kamu jadi suka. Kemarin ada satu liturgis variasi katanya. Minta izin di kebaktian remaja. Boleh gak Ci liturginya kayak KU? Wah berarti bagus dong ya. Udah mulai ada rasa suka. Tapi baru 1 orang. Gak apa-apa semoga menular. Nah saudara kita coba keluar dari zona nyaman kita. Siapa tahu ya kita menemukan pertumbuhan rohani. Ya, dan Tuhan bisa bekerja lewat berbagai sarana yang ada. Ya, sampai di sini saudara, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri seminar pada pagi hari ini dengan doa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kalau pada pagi hari ini gereja di tempat ini sudah melaksanakan satu seminar dalam rangka membuka kelas STUJK di tahun 2026 ini. Kami berdoa memohon kepada Tuhan supaya bukan hanya pengetahuan intelektual kami yang dipenuhi oleh teologi, tetapi justru kami juga boleh diubahkan oleh Tuhan cara berpikir kami, sikap hidup kami boleh mempresentasikan Allah yang kami kenal di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah dunia ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kelas-kelas teologi yang akan diadakan STUJK di tahun 2026 ini. Tuhan boleh pakai kelas-kelas teologi ini untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat. Dan kami berdoa memohon kiranya melalui kelas-kelas yang diadakan, segala hal yang boleh kami peroleh, jemaat boleh ditopang oleh Tuhan. Setiap akal budi yang boleh kami miliki boleh dipenuhi. Perasaan dan tingkah laku kami melalui kelas-kelas yang kami ikuti bukan sekali lagi untuk memenuhi
pemahaman kami, tetapi juga kami boleh menyampaikannya kepada dunia, sikap hidup yang menyampaikan Kristus di dalam diri kami. Dan kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk hari ini, Engkau yang boleh mengumpulkan kami, dan kami juga berdoa kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami. Mungkin kami juga ada beberapa dari kami yang akan mempersiapkan pelayanan untuk besok hari. Kami berdoa memohon berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu jemaat sekalian, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa memenuhi engkau dengan segala hal yang baik. Dan damai sejahtera Kristus kiranya menjadi wasit di dalam hatimu. Dan penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.